Kenapa nih, masalah apa? So ini kakak makin rajin live kan, tapi kemarin punya riwayat cancer seperti apa sih? Mungkin sekarang Kenapa? riwayat cancer kakak masih suka kambuh apa enggak gitu aja sih? Oh, alhamdulillah kalau untuk yang cancer sih kemarin aku memang alhamdulillah udah bersih, tapi tetap per 6 bulan tetap ada check up juga gitu. Jadi masih tetap ngelakuin semua PET scan dan lain-lain gitu, maintenance gitu. Terakhir kapan? Terakhir Kemarin. maksudnya hasil dokternya seperti apa Kak, kalau boleh tahu? Sedikit sharing. Karena baru kemarin banget, jadi hasilnya baru baca hasil besok. Tapi insya Allah mudah-mudahan udah bersih semua sih terakhir gitu. Masih suka ada keluhan gitu nggak sih kan, nyeri-nyeri atau Kalau keluhan sih lebih kayak kalau kecapean dikit baru ini apa kerasa gitu, jadi istirahat gitu. Nah, kan ini kerja banget nih, maksudnya IG kita selalu lihat banget lifestyle, gitu kan. Nah, gimana tuh menjaga stamina-nya? Ya aku biasa cuman ini aja sih, karena emang lagi kebutuhannya memang seperti ini, apalagi ekonomi kan emang mumpung lagi naik lagi ya udah. Bangkit ya. Gitu. Tapi capek nggak sih kan, maksudnya kan lifestyle dari nonstop tuh kak kemarin sampai Iya. jam 2 juga kan? Iya sampai jam 2. Capek pasti ada, cuman karena emang banyak customer jadinya happy gitu. Memanage makan juga nggak sih, pola makan, terus gaya hidup tidur? Pola makan iya, terus kalau pola tidur masih inilah gitu. Tapi ada makanan-makanan yang memang dipantang gitu. Apa tuh? Teh? Barbekyuan gitu, untuk nggak barbecue boleh itu nggak boleh, karena bakar-bakar gitu nggak boleh gitu. Teh sedikit deh teh, kan pasti Apa? ada berita di luar sana. Ya, Kemarin netizen juga notice gitu waktu kakak lagi live dan terjadi lagi gitu. enggak sih. Gimana ceritanya? Jadi Enggak. bawa-bawa nih tetehnya gitu Iya. kan. Karena kan itu mau nggak mau kan ada story sebelumnya, jadi kalau apapun yang terjadi pasti akan kebawa, karena aku juga kan punya anak gitu, jadi ya nggak masalah kalau maksudnya terserah lah, netizen kan pasti punya pemikiran sendiri-sendiri gitu, tapi sih sebenarnya nggak ada yang dipermasalahkan gitu. Tapi sempat nggak sih kan apa tadi netizen yang bilang itu karma yang kemarin tuh gitu kan, jadi kayak gitu. Gimana tuh? Aku nggak tahu ya, karena gini, karena menurut aku kan udah nggak ada urusannya lagi. Terus aku juga sama Gotiknya sendiri aku baik banget. Hubungannya baik ya. Baik banget, saling support banget, dan kemarin dapat kabar kayak gini ya, aku langsung support dia juga, karena menurut aku ini efek sampingnya bukan cuma buat dia tapi anak aku. Karena anak aku kan lagi beranjak dewasa. Dan sudah mengerti ya. Sudah karena mengerti yang pertama, yang kedua dia juga kan di lingkungan sekolah itu yang kita takutin sih, efek samping itu aja sih. Cuman kembali lagi ya, alhamdulillah saya sebagai ibunya, mungkin bapaknya juga bisa memberikan penjelasan yang baik, bundanya juga bisa ngasih penjelasan yang baik, alhamdulillah dia juga sabar gitu. Jadi nggak ada masalah, cuman memang saya akan berdiri di depan anak saya kalau sampai permasalahan ini mengganggu misalnya psikis anak saya. Itu yang pertama. Dan saya pasti akan ada di samping Gotik kalau ada apa-apa. Teh, begitu supportnya dirimu gitu Teh. Memang hubungan kalian memang baik ya pada dasarnya gitu kan ya. Sempat nggak sih ada curhatan mungkin dari Gotiknya sendiri setelah Teh langsung hubungin telepon Oh, gitu? aku dia nggak curhat. Dia karena gini ya, menurut aku dia kan kondisinya sekarang lagi hamil besar. Kita tuh sebagai perempuan, sesama perempuan, setidaknya meskipun dia bukan bundanya Kila pun, kalau dia cuma teman aku pun aku pasti akan support gitu. Dan yang pasti apalagi kondisinya kayak gini, kita selalu baik, aku support dia gitu. Dan udah jangan kemakan dulu omongan orang lah, kita kan nggak tahu gitu. Cuman itu aja sih yang bisa dikasih tahu ke dia gitu. Jadi jangan sampai bikin dia down dengan masalah-masalah yang ada gitu. Abang sendiri cerita nggak sih Teh? Siapa? Abang sendiri, Bang Sirajudin itu Oh, aku nggak komunikasi. memang sengaja tidak komunikasikan, atau kalau bukan buat kebutuhan anak ya mungkin bisa di. Iya, jadi memang semuanya kan bisa dikomunikasikan kan lewat Gotik gitu. Jadi makanya aku Gotik sama anakku dekat gitu. Jadi kita semua berkomunikasi baik gitu. Itu aja sih gitu. Cuman memang ada sedikit tertawa dengan tuntutan-tuntutan yang begitu banyak ya. Jadi kalau masalah untuk apa ya, aku sempat baca ya, karena kan banyak yang ngetek ya. Untuk tuntutannya agak sedikit
hah gitu kan. Apa yang membuat teteh kaget? Tuntutan apa sih teh? Kan kalau nggak salah punya tes DNA Iya. sama Miliaran itu loh yang Iya, itu. karena sekarang gini, saya tanya ke kalian, yang bikin kalian itu booming adalah tuntutannya, betul apa enggak? Betul. Ya, karena sekarang kalau misalnya masalah DNA atau apa kan itu kan lebih ke pribadi mereka masing-masing. Tapi masalah tuntutannya sampai miliaran itu kan yang bikin gosip ini semakin besar gitu ya kan. Dan yang lucunya aset-aset yang ada di dalam tuntutan itu tuh aset-aset yang mana sebenarnya itu diantaranya rumah saya gitu loh. Rumah Gitu. teteh lah ya bisa ya Rumahnya Akila lah, bukan Akila, rumah saya. Akila. Ya, rumah anak saya. Jadi saya juga nggak tahu apakah memang ini tuh tuntutannya apa nih? Tuntutannya memang untuk apa DNA atau apa gitu atau nyari duit ya teh. ya nggak tahu ya itu kembali lagi sama netizen ya. Cuman tuntutan itu kan begini, kita sebagai penggugat boleh menuntut apa saja, termasuk mungkin dia kalau mau menuntut rumah presiden untuk jadi miliknya dia itu bisa, tapi nanti semua tergantung dari hakim sendiri maunya seperti apa gitu. Jadi cuman pas baca tuntutannya banyak banget ya gitu ya ini kan. Termasuk rumah Akila yang di Permata Hijau itu teh. Salah satu atau enggak? Kalau yang di Permata Hijau enggak, karena itu tuntutannya semua yang aset yang di Balikpapan ya. Yang di Balikpapan. Jadi perasaan tuntutannya dia sama tuntutan harta gono gini istri sah lebih banyakan dia gitu. Jadi itu aja sih. Jadi agak sedikit mengada-ngada ya bisa dibilang. Aku nggak tahu ya kalau mengada-ngada karena yaitu kembali lagi tuntutan itu dari tergugat boleh apa aja. Itu kan yang mengabulkan hakim. Karena kan kebetulan saya juga kan ada sekarang di salah satu partai yang memang memahami. Dan juga saya juga di sini juga ikut andil dalam arti kata ini masalah anak. Kalau masalah anak tuh benar-benar saya juga pengen ngejaga. Bukan cuman anak saya, tapi anak dari Gotik juga. Karena menurut saya anak Gotik ya anak saya juga, anak saya anak Gotik juga gitu. Jadi jangan sampai simpang siur nih gitu. Kalau untuk urusan bapaknya sama yang sana ya biar mereka aja. Yang pasti kondisi sekarang anak saya Gotik, papahnya semua baik-baik aja, nggak ada masalah dan memang insya Allah Gotik perempuan yang sabar buat gitu. Kalau sama ceweknya gitu Kaina sendiri kenal Nggak tahu. sih, Kak? Aku nggak tahu. Aku nggak maksudnya aku nggak tahu nggak lihat Orangnya orang apa, sosoknya seperti apa gitu. dan aku juga nggak peduli lah karena kan itu 2019 ya katanya ya. Saya kan cerai 2018 akhir gitu. Jadi itu udah bukan urusan saya. Jadi saya yang terpenting adalah anak. Kalau misalnya itu ada imbasnya sama anak saya, saya maju paling pertama gitu. Dan saya juga pasti akan sama seperti Gotik juga pasti akan melindungi anaknya. Saya sama Gotik pasti ada di posisi yang sama gitu. Teteh tadi sempat bilang Teteh akan jadi orang terdepan, garda terdepan untuk Kila, untuk anak Pasti. Gotik dan Gotik sendiri. Pasti. Mungkin ada perasaan yang sama Teh pernah. Maksudnya perasaan sama gimana? Perasaan sebagai seorang perempuan, perasaan sebagai yang ujuk-ujuk datang tiba-tiba ngaku punya anak segala macam mungkin. Aku nggak tahu ya kalau ini tuh ada hukumnya ya atau gimana, saya kurang paham juga. Cuman ya mungkin orang ada yang pengen pengen mempertaruhkan keadilan untuk mereka sendiri. Ibaratnya dia juga mungkin kita saling memahami, mungkin dia juga pengennya untuk kebaikan anaknya juga. Cuman di satu sisi alangkah baiknya, ini kan 2019, ini sementara sekarang 2022. Kenapa di saat, kalau saya sih udah gak ada masalah kan, cuman saya kasihan sama Gotiknya aja karena kan kondisinya lagi hamil besar. Alangkah baiknya ketika kita ingin mengambil suatu keputusan itu di jalan yang benar tanpa menyusahkan orang lain, tanpa menzolimi orang lain menurut Teteh. Karena kemarin-kemarin juga kan gak ada yang tahu kalau saya nuntut apa-apa gitu. Kita jalanin sesuai prosedur aja karena niat kita memang mau niatnya itu baik gitu, demi anak gitu. Kalau memang niatnya baik, insya Allah ada jalan gitu. Kalau seperti ini ya aku nggak tahu juga ya, maksudnya apakah sudah ada pembelaan dan lain-lain, saya nggak paham gitu. Kak, sosok Kasira juga menurut Kaina nih, sosok Kasira nggak mungkin yang seperti itu kan, maksudnya suka kan netizen bilang Nggak tahu. gitu. Nggak tahu.
sosok abang awal dulu pernah bersama-sama Teteh, sosok laki-laki yang seperti apa sih? Ya dulu ya aku udah lupa juga ya, aku nggak tahu ya. Kalau pokoknya setiap manusia kan pasti punya cobaan masing-masing, dan mungkin Gotik saat ini lagi diuji besar-besaran gitu ya. Jadi yang pasti saya support Gotik, dan yang pasti saya juga pasti akan ada di samping Gotik kalau misalnya ada apa-apa terutama sama anak-anak gitu. Jadi kalau untuk sosoknya si laki-laki, sosoknya perempuan ini, atau sosoknya nanti siapa-siapa, Apapun itu. saya nggak mau tahu. Saya hanya jadi garda terdepan untuk anak-anak saya, untuk anak-anaknya Gotik, karena kami pernah menjadi istri sahnya gitu loh. Dan karena saya ini kalau anak saya itu kan lagi beranjak dewasa, ketika dia mulai pergaulan, ada something tentang papanya, otomatis dia akan pikirkan itu yang saya jaga gitu. Dan itu sudah terasa nggak sih Teh, atau ada yang beda dari si Kakila? Enggak. Belum ya? Dijaga Jangan banget. sampai deh, karena alhamdulillah papahnya juga bisa menjelaskan dengan baik. Anak saya juga percaya dengan papahnya. Jadi kita semua baik-baik aja. Saya, papahnya, Akila, Gotik semua baik-baik aja, tidak ada masalah. Dan berdoa aja semoga ujian ini cepat terselesaikan, supaya ya keluarganya Gotik juga bisa bahagia menyambut kedatangan bayinya lagi gitu kan. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Kalau saya di sini hanya sebagai ibunya Akila aja gitu aja. Dan kalau untuk yang lain-lain saya nggak mau tahu juga sih, si perempuannya siapa, kapan mulai, gimana saya nggak tahu. Hanya saja jangan terlalu jangan terlalu lebay banget deh. Cuman yang bikin si Teteh agak tertawa, mungkin aneh aja, cuma gara-gara tuntutan doang ya Teh, bisa Yes. dibilang. Karena kan itu bisa dibilang kalau bisa dibilang itu haknya Kila, bisa dibilang seperti itu kalau yang di Balikpapan lah ya kan ya. Sebetulnya emang gini ya, saya juga nggak tahu tuntutannya atas dasar apa. Tapi kan saya juga orang hukum. Jadi itu semua boleh, kalau tergugat mau bikin mau ini itu boleh, semuanya boleh. Tapi tergantung nanti semua hakim. Tapi dari saya sendiri, mudah-mudahan ada solusi terbaik. Yang pasti terbaik itu yang pertama untuk anak saya, untuk keluarganya Gotik, gitu aja. Kalau yang lain-lain saya nggak ini juga gitu. Ya itu, kalau yang bikin tertawa tuh terlalu lebay banget gitu loh. Dan tuntutan itu, beberapa aset itu tuh kan dia kok bisa tahu ya, sementara kalau misal dicari tahu itu aset-aset rumah yang saya tinggalin, rumah saya juga, rumah anak saya lah ya gitu. Karena kalau anak itu sampai nanti meninggal pun anak itu tetap ahli warisnya gitu. Nah, jadi terakhir komunikasi sama Gotik kapan? beberapa hari yang lalu sih ya. Kita sih tetap baik-baik aja. Karena kan sekarang memang mau pergi 7 bulanan ke Balikpapan. Nah kebetulan anak saya nggak bisa ikut karena itu tanggalnya tanggal 24, sementara anak saya tanggal 25 udah masuk sekolah. Jadi kalau saya itu yang terpenting adalah kesehatan dan pendidikan anak saya. Selama itu tidak terganggu, silahkan aja. Dan tidak pernah melarang dia untuk jangan bertemu papahnya. Tinggal Dia di mana gitu tinggal ya? enggak, karena dia udah gede, dia udah bisa mau kemana dia udah bisa pilih sendiri lah gitu. Komunikasi kita tetap baik dan tidak ada apa-apa sih. Maksudnya tuh masalah ini tidak ngefek untuk keluarga mereka baik-baik aja kok gitu. Nah Kak, terakhir, kenapa Kakak sekarang lebih memilih concern di bisnis fashionnya gitu? Daripada apa? Daripada di entertain lagi, Daripada main film Oh. lagi, stripping lagi ngambil. Iya, karena kemarin banyak yang nawarin, cuman kan karena kondisi kesehatan, jadi kita balik lagi. Jadi aku sih mungkin kalau misalnya nanti suatu saat aku kangen, aku akan syuting lagi. Tapi kalau misalnya untuk syuting yang benar-benar berapa hari, gimana, gitu ya. itu lebih aware sama diri sendiri aja sih gitu. Berarti bisa Intinya itu. dibilang cancernya kakak Teteh ini sudah tidak ada ya, bisa dibilang. Alhamdulillah sudah tidak ada. Jadi karena kemarin sudah tidak ada, sudah diangkat semua dan juga sudah kemo. Rambutnya juga baru mulai tumbuh gitu kan, sudah kemo semua.
tapi tetap per bulan tetap check up, per 6 bulan tetap PET scan, MRI dan segala macam gitu. Alhamdulillah. Jadi minta doanya aja supaya keluarga saya, keluarganya Goti, papahnya atau siapapun itu kita baik-baik aja. Apapun ada cobaannya ya namanya juga manusia. Tapi kan pasti akan ada solusi, mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik gitu. Doanya tetap yang terbaik karena kalau ada apa-apa sama papanya tetap anak saya juga yang kena gitu. Gitu sih. Makasih ya Teh. Sama-sama. Terima kasih ya Mbak, Mas. Terima kasih ya. Nanti live jam berapa? Kayaknya hari ini